الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شريعة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-Nya yang insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini kami selaku khatib menyampaikan wasiat takwa. Mari kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya dengan bekal iman dan takwa itulah insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal yang paling berharga pada diri kita adalah sisi ruhani kita atau sisi spiritualitas kita. Bukan hal yang sifatnya lahiriah yang tampak dari cermin ketika kita bercermin. Bukan hal-hal yang lahiriah yang seringkali mengagumkan diri kita. Karena sesungguhnya spiritual kita atau ruhani kita itulah yang senantiasa abadi menemani diri kita. Ruhani kita yang bersinar karena keimanan kita itulah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Maka jangan sampai ruhani kita atau spiritual kita yang sudah diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi padam karena dikotori oleh hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Dari hari-hari sepanjang tahun ini Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak berbuat zalim. Terlebih lagi di bulan-bulan yang dimuliakan, yang ada 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah
bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Di 4 bulan ini larangan untuk berbuat zalim lebih lagi ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah di ayat 36 surat Taubah, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Di ayat 36 surah At-Taubah tersebut Allah ingatkan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu di 4 bulan tersebut. Apa ini maksud menzalimi diri sendiri? Menzalimi diri sendiri itu adalah melakukan tindakan-tindakan yang melawan batas, yang melewati batas, melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Itulah yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri. Orang-orang yang menzalimi diri sendiri bukan berarti dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu sudah melampaui batas. Tidak. Orang-orang yang melampaui batas itu hatinya memang lalai, sisi rohaninya sudah lalai. Ketika dia melanggar hukum Allah, bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu sudah melanggar hukum Allah. Bukan berarti dia tidak tahu bahwasannya dia sudah melawan kekuasaannya Allah. Tetapi sekali lagi, ketika ada orang melampaui batas, sesungguhnya sudah ada kelalaian pada rohaninya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dikembalikan lagi kesadarannya itu. Dengan cara apa? Cara yang paling mudah adalah dengan tafakkur, mengingat dirinya sendiri, mengingat penciptaan dirinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penciptaan langit dan bumi. Maka dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Tha'labi, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajul mustalkin ala firashih," ketika seseorang berbaring di tempat tidurnya, idrafa ra'sah, tatkala dia menengadahkan kepalanya, fanadhara ila nujum wa ila sama, lalu ia memandang bintang gemintang dan memandang langit. Faqala, lalu dia berkata, "Asyhadu anna laka rabban wa khaliqan," aku bersaksi bahwasanya engkau wahai langit, bahwasanya engkau wahai bintang-bintang ada penciptanya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fanadarallahu ilaihi, lalu Allah pun memandang orang tersebut, faghafara lahu, dan Allah pun mengampuni orang itu. Artinya dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika kita tersibukkan dengan aktivitas sehari-hari, lalu kita kemudian tidak ingat akan diri kita bahwa kita adalah ciptaannya Allah Ta'ala, bahwasanya ada ciptaan Allah yang lebih hebat daripada kita, yaitu langit dan bumi ini. Maka ketika kita sempatkan barang sejenak untuk merenung itu, barulah kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dengan langit, tidak ada apa-apanya dengan seisi langit itu. Kalau Allah berkehendak untuk meruntuhkan langit itu sekejap, sudah habis kita semuanya. Begitu kesadaran itu sudah muncul, kemudian sadarlah kita untuk meminta ampun pada Allah Ta'ala, karena begitu banyaknya kesalahan yang sudah kita perbuat, karena kita merasa hebat, karena kita merasa punya kuasa. Begitu kita mohon ampun, di mana permohonan ampun itu timbul karena kesadaran rohani kita itu, maka Allah pun dengan rahmatnya yang tak terbatas memberikan ampunannya kepada kita. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 190 hingga 191 surat Al-Imran. Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatin, pastilah
terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Apakah orang-orang yang punya gelar akademis berjimbun di belakang namanya? Bukan. Orang-orang yang berakal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman, ketika dia dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ketika dia dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, ketika dia sudah berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua sebagai sesuatu yang sia-sia. Subhanaka faqina 'adzaban nar, maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari ancaman api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang masih bisa menjaga sehatnya hati nuraninya, masih bisa menjaga sehatnya mata dan telinganya untuk mendapatkan kebenaran dari ayat-ayat Allah, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang sehat spiritualitasnya. Orang yang sehat rohaninya tentu sehat jasmaninya. Bukan orang yang punya gaji begitu besarnya yang dikatakan sehat, tidak. Orang yang benar-benar sehat dalam pandangannya Allah adalah orang-orang yang sehat rohaninya, yang bisa masih menggunakan akal sehatnya dengan baik untuk memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di alam semesta, maupun yang ada di sekelilingnya. Inilah orang-orang yang sehat. Maka celakalah orang-orang yang menyia-nyiakan akal pikirannya, menyia-nyiakan hati nuraninya, menyia-nyiakan pandangan mata dan telinganya untuk tidak bisa mendapatkan kebenaran. Maka Allah mengingatkan di surat Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ رَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami akan mengisi neraka Jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati, lahum qulub, mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak dia pakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kamu agar kamu bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ghafir dzambi wa qabil tawbi syadid liqab al-thawl. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir. Salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Alladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nur alladhi unzila ma'ah. Ulaika humul muflihun.
ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الإسلام ليس هو مجرد القلب اللسان، ولكنه الاستسلام والإذعان الشامل الكامل لكل ما جاء في الإسلام من فروض وحدود وأحكام وفضائل. وقد صح عن سيد الأنام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم واكتفى، وعنا معهم بعفو وكرمك يا خير من تجاوز وعفى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأموالنا وأهلينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا من فوقنا، ونعوذ بعظمة نقتل من تحتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.